Mantan wali kota Bamban di Filipina, Alice Guo, dijatuhi vonis penjara seumur hidup oleh pengadilan di Manila pada Kamis 20 November 2025. Di balik senyumnya yang tenang, tersimpan kisah paling gelap yang mengguncang Filipina. Nama yang awalnya nyaris tak terdengar berubah menjadi headline internasional. Inilah sepak terjang Alice Guo, mantan wali kota yang kemudian diburu di lintas negara, ditangkap di Indonesia dan akhirnya divonis seumur hidup. Lalu siapa sebenarnya perempuan ini? Bagaimana ia membangun kekaisaran rahasia? Dan apakah ia hanya pebisnis, politisi, atau bagian dari jaringan yang lebih besar? Alice Leal Guo, nama yang sederhana tetapi identitasnya justru penuh teka-teki. Ia pernah menjabat sebagai wali kota Bamban, sebuah kota kecil di provinsi Tarlac, Filipina. Dipilih oleh rakyat, tampil sebagai pemimpin muda yang progresif. Namun, sejak awal, banyak hal tentang dirinya tidak jelas. Dokumen kelahirannya dipertanyakan, riwayat pendidikannya samar, dan keluarganya pun penuh dengan tanda tanya. Semua berubah ketika namanya dikaitkan dengan sebuah kompleks megah, tempat yang selama ini diselimuti kerahasiaan. Baofu Compound. Awal 2024, otoritas Filipina menggerebek komplek Baofu. Di dalamnya, polisi menemukan ratusan pekerja dari berbagai negara: Filipina, Tiongkok, Vietnam, Malaysia, bahkan Afrika. Pekerja-pekerja itu diduga menjadi korban perdagangan manusia, dipaksa bekerja untuk operasi pokok. Buat kalian yang baru nemu channel Podcast Trending, jangan lupa di subscribe ya. Semoga hari Anda selalu hari Senin. Nama pemilik komplek itu Alice Guo. Penyelidikan kemudian membuka fakta yang lebih mencengangkan. Sidik jari Alice Guo ternyata cocok dengan seseorang bernama Guo Huangping, warga Tiongkok yang masuk Filipina bertahun-tahun sebelumnya. Sejumlah senator bahkan menyebutnya sebagai bagian dari infiltrasi asing. Tuduhan yang berat, apakah seorang wali kota Filipina sebenarnya... Sejumlah senator bahkan menyebutnya sebagai bagian dari infiltrasi asing. Tuduhan yang berat, sebenarnya merupakan agen atau perpanjangan tangan jaringan Tiongkok. Identitasnya semakin kabur, tetapi keterlibatannya dalam berbagai perusahaan mulai dari peternakan, properti, hingga teknologi justru memperkuat dugaan bahwa ia bukan figur biasa. Saat tekanan politik dan hukum semakin besar, Alice Guo menghilang. Ia kabur dari Filipina pada pertengahan 2024. Ia bergerak dari satu negara ke negara lain. Namun, jejak digital dan intelijen regional terus mengikutinya. Awal September 2024. Setelah 2 bulan diburu lintas negara, intelijen Filipina akhirnya mengirim informasi penting kepada Polri. Sebuah lokasi yang dicurigai menjadi tempat persembunyian Alice Guo berada di wilayah Tangerang. Tim gabungan Polri mulai bergerak diam-diam pada dini hari, tanpa sirine, tanpa sorotan lampu, hanya arahan pelan lewat radio. Rumah yang dituju tampak sangat biasa. Pagar rendah, lampu teras menyala redup, dan tirai rapat dari dalam.
Namun menurut laporan intelijen, salah satu buronan paling dicari Filipina bersembunyi di balik dinding tersebut. Sebelum bergerak, tim memastikan identitas penghuni. Seorang perempuan terlihat keluar mengambil paket makanan. Tepat 3 September 2024 waktu menunjukkan jam 23.58 waktu Indonesia Barat. Di saat sebagian besar warga sudah tertidur, sebuah operasi senyap digelar di kawasan elit Cendana Park, Lipo, Karawaci, Tangerang, Banten. Cendana Park dikenal sebagai perumahan klaster yang tenang, rumah-rumah modern, pagar rapi, tanpa aktivitas mencolok. Namun malam itu, sebuah unit rumah di sudut blok menjadi pusat perhatian aparat kepolisian. Di rumah inilah, setelah 2 bulan pelarian, intelijen akhirnya melacak keberadaan Alice Go, mantan wali kota Banban yang jadi buronan internasional. Informasi awal menyebutkan bahwa Go menggunakan identitas palsu, menyewa rumah secara diam-diam dan hanya berinteraksi dengan kurir makanan atau jasa antar barang. Beberapa menit sebelum pergantian hari, tim dari gabungan divisi Habinter Polri, Jatanras Polda Metro Jaya, dan Polresta Bandara Suta menutup akses sekitar klaster. Semua unit siaga target di lokasi eksekusi setelah aba-aba. Operasi dilakukan senyap, tidak ada sirine, tidak ada teriakan, hanya langkah-langkah cepat para petugas menyusuri jalanan Cendana Park yang hening. Petugas berhenti di depan rumah berwarna abu-abu muda. Tirai tertutup rapat, lampu teras menyala redup. Di dalamnya seorang perempuan yang selama berminggu-minggu lolos dari kejaran kini hanya berjarak beberapa meter. Alice Go ditemukan di ruang belakang rumah. Ia tampak terkejut, tak memakai alas kaki, dan memegang ponsel serta satu paspor yang diduga digunakan selama pelarian. Di ruangan itu pelarian selama 2 bulan berakhir, dan di tempat itulah sebuah rumah kecil di tengah klaster mewah, babak baru kasus Alice Go dimulai. 20 November 2025, Pengadilan Pasig menjatuhkan vonis yang paling berat. Alice Go dinyatakan bersalah atas perdagangan manusia, kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. Hukumannya seumur hidup dalam penjara. Selain itu, ia diwajibkan membayar kompensasi pada para korban, dan semua aset terkait operasi ilegalnya disita negara, termasuk komplek Bauvo yang pernah jadi pusat kekuasaannya. Kasus Alice Go bukan sekedar kriminal biasa. Ini adalah cermin betapa rentannya sebuah sistem ketika politik, bisnis, dan kejahatan bertemu. Banyak pihak menilai bahwa jaringan yang dipimpinnya hanyalah bagian kecil dari operasi yang jauh lebih besar, melibatkan kejahatan digital, perdagangan manusia, dan infiltrasi ekonomi lintas negara. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di share, dan di komen agar kita selalu semangat membuat video-video terbaru. Jangan lupa terus selalu menyaksikan video-video dari channel kami Podcast Trending. Saya doakan semoga hari Anda selalu hari Senin. Salam sehat selalu.